Jam 10.17 hari ini baru ya Mang Adun masuk ke Twitter, dan sebenarnya ini Dorisin memposting dari pagi kalau tidak salah ya. Tapi nggak tahu, mungkin karena trending topik langsung ngepush itu, kita bisa lihat 10.000 penayangan ya. Luar biasa, dibandingkan yang lain hanya baru ratusan saja. Itu 5 ribuan juga ada sih ya, mana 3.000, terus ini 900. Oke, ada apa di topik terbaru dari sini nih sampai mencapai 10.000 tayang ya. Oke, hari Minggu ini seperti biasa ya, saatnya kita santai bersama keluarga. Jadi untuk informasinya nggak usah yang berat-berat dulu aja, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Kita langsung OTW saja ke topik terbaru dari Dorisin ya, yang ke-38. Video ini ya khusus ya untuk yang barangkali pioners yang nggak punya Twitter. Kalau yang udah punya Twitter mah tidak apa-apa, bisa langsung OTW ke Twitternya juga nggak apa-apa kalau misalkan mau bahas bareng Mang Adun. Dan ada beberapa pioners, banyak juga yang channel Mang Adun ya yang gabung di grup internasional, tentu tidak akan ketinggalan informasi ini ya, karena ada Bunda Dorisin di sana. Oke, kita langsung OTW saja untuk mempercepat, tapi tetap kita perhatikan dengan seksama ya. Ini topik 38, memilih bunga dan tersenyum. Jangan lupa kita tetap ngopai ya, ngopi tapi santai. Memetik bunga dan tersenyum adalah ungkapan Tiongkok yang diucapkan sebagai Nian Hua Yi Xiao, yang artinya selaras satu sama lain, berasal dari koleksi 5 lampu 7 Buddha Sakyamuni. Sebelum saya memberikan topik hari ini, saya ingin mengajak Anda mendengarkan sebuah cerita pada konferensi Lingsat. Dewa Brahma mempersembahkan kepada Buddha bunga nanas emas dan memintanya untuk berkhotbah. Alih-alih berbicara, Buddha dengan tenang menunjukkan bunga itu kepada publik. Hanya murid agungnya, Mahakasyapa, yang mengerti maksud dan tersenyum. Wah, ini mengandung teka-teki juga nih. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya mau matikan dulu ininya biar tidak ada yang ganggu ya. Oke. Hanya muridnya, murid agungnya Mahakasyapa yang mengerti maksudnya dan tersenyum. Buddha kemudian memberikan bunga itu kepada Kasyapa, melambangkan transmisi kebijaksanaan mendalam melalui keheningan. Keadaan pikiran yang hening ini mewakili kedamaian, harmoni, dan pikiran sejati yang murni dalam agama Buddha. Interaksi antara Kasyapa dan Buddha di konferensi tersebut menyoroti kekuatan keheningan atas kata-kata. Oh, luar biasa ya, berarti cuman dengan tersenyum saja muridnya itu langsung paham ya ada apa gerangan nih. Ini penasaran. Dari situ selalu kalau memberikan topik itu dengan sejarah, gambaran, cerita ya seperti itu, supaya baru kemudian dimasukkan ke final talk pembahasannya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, ya benar banget ya. Mengapa saya menceritakan kisah ini kepada Anda? Anda hanya ingin tahu kapan open mainnet dan Anda menginginkan P2Day open mainnet ya. Namun saya harus memberitahu Anda bahwa tidak semuanya bisa diungkapkan secara langsung dan jelas. Anda harus belajar bagaimana memahami dan merasakan. Saya di sini untuk membantu Anda memahami poin-poin tersebut secara menyeluruh dan mengatasi keraguan yang mungkin Anda miliki. Wih, dalam banget ya bener nih. Oke, Core Team tidak dapat mengumumkan tanggal open mainnet sekarang karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tuh,
Jika mereka mengumumkan tanggal open minded, banyak pioner yang akan berbaring dan menunggu, dan pembelian pie yang relatif agresif akan terjadi. Semua ini akan membuat open minded tidak aman. Wadaw, luar biasa ini. Kalimat-kalimat pembukaannya dari Dorisin ini mengejutkan sekali ya, bagi Mengadun khususnya juga baru. Luar biasanya itu apa? Kenapa Mengadun itu apa ya, walaupun Dorisin sering mengatakan tidak berafiliasi dengan core team, tapi dengan tema yang selalu fresh dan baru ini, Mengadun nggak bisa membohongi diri sendiri ya. Terkesan banget ya gitu, pembahasan yang bisa sampai makjleb seperti ini. Dari mana datangnya? Dorisin bisa mampu membuat penjabaran yang sangat pas dengan momen Pi Network saat ini tuh. Itu membuat Mengadun tetap apa sih namanya curiga kepada beliau. Curiga dalam artian positif tentunya. Oke. Kita lanjutkan. Kita harus memahami pentingnya memprioritaskan keamanan dan stabilitas jaringan sebelum mengumumkan tanggal open mainnet untuk jaringan Pi. Penting bagi komunitas untuk fokus mendukung tim inti dan upaya mereka memastikan transisi yang lancar ke open mainnet. Dengan berkolaborasi dengan core team dan menunjukkan dedikasi kami terhadap keamanan jaringan, kami dapat membantu mempercepat prosesnya. Mari terus bekerja sama menuju tujuan bersama P2Day Open Mainnet. Oke. Sekarang tim inti seperti Buddha Sakyamuni dalam cerita, dan saya bersama beberapa pemimpin GCP lainnya seperti Mahakasyapa. Pengumuman kemarin dan pengumuman mereka baru-baru ini ibarat bunga nanas emas. Itu sebabnya kami tersenyum dan merayakannya. Itu karena core team dan kami memiliki hubungan hati. Kami mengerti satu sama lain. Oke. Kebijaksanaan sangat penting karena membantu kita memahami hal-hal rumit dan membimbing kita menuju kemenangan dengan percaya diri. Namun, saya memperhatikan bahwa beberapa pioner atau bahkan pemimpin di komunitas kita merasakan tekanan yang tinggi setiap hari. Itu sebabnya saya di sini untuk membantu Anda menavigasi melalui Pi Network Open Mainnet. Kebijaksanaan datang dari sila dan konsentrasi. Terlalu banyak pioner dan terlalu mementingkan diri sendiri. Padahal saya banyak memposting artikel terutama yang terbaru 35, 36, 37 mengenai P2Day Open Mainnet. Ketika Anda terlalu memaksakan diri pada pemeriksaan keaktifan dan KYC dan migrasi, Anda tidak tenang mendengarkan apa yang saya katakan. Namun belakangan kamu selalu kecewa. Ini seperti daun yang menutupi mata Anda dan kemudian Anda tidak dapat melihat gunung besar di depan Anda. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi katanya dari sini banyak banget ya, memang kecewa mau bagaimana lagi ya, tidak bisa dipungkiri itu. Beliau tuh sangat memperhatikan kasus ini juga ternyata ya, deteksi wajah yang ya banyak membuat pioner kecewa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. 1. Saran pertama saya adalah bersantai. Tidak perlu khawatir tentang keaktifan KYC, hal-hal migrasi. Orang merasakan tekanan dan kesakitan karena terlalu memikirkan diri sendiri. Jika Anda membuka hati dan pikiran untuk mempertimbangkan bagaimana membantu masyarakat, Anda akan merasakan lebih energik dan berprestasi. Wis, ajib banget ya. Itu Mang Adun. Pioner yang lain juga sama, mudah-mudahan seperti itu maksudnya. Dedikasi Anda akan memberi Anda keberuntungan. Amin. Alasan kekhawatiran Anda yang berlebihan kemungkinan besar karena kurangnya rasa aman. Ketidakamanan ini seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan. Itu sebabnya saya mendorong Anda untuk mempelajari artikel saya. Anda harus bersabar untuk membacanya. Setelah Anda memahaminya, Anda tidak akan pernah khawatir.
Oke. Ya, seperti Mengadun katakan ya, mau sampai kapanpun tetap Mengadun akan memposting topik semua ya, dari Dorisin tuh satu persatu, walaupun ya mepet-mepet dengan informasi lainnya, tidak apa-apa ya gitu. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Penting untuk diingat bahwa rasa khawatir tidak akan pernah bisa membantu Anda mencapai tujuan Anda. Itu hanya akan menjauhkanmu dari mereka. Kekayaan Anda dalam hidup ditentukan oleh hati dan perilaku Anda sehari-hari. Jika Anda murah hati dan berdedikasi, Anda akan memiliki banyak kekayaan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang KYC atau hal lainnya. Keputusasaan akan kekayaan dapat merugikan kesehatan Anda, dan kekayaan Anda mungkin hilang dalam prosesnya. Daging semua ini benar-benar. Oke. Yang ketiga, saya telah menekankan berkali-kali bahwa tidak perlu khawatir tentang pemeriksaan keaktifan KYC dan migrasi Anda. Tim inti akan menangani semua masalah teknis. Mereka baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sedang mengerjakan peningkatan. Nah ya, mudah-mudahan ya ini benar nih kata Ibu Dorisin. Mereka baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sedang mengerjakan peningkatan mengenai KYC dan kecepatan migrasi. Mereka menyebutkan bahwa penundaan tersebut disebabkan oleh upaya optimasi. Kemajuan kecepatan ini tidak linear. Itu bisa bervariasi, terkadang tinggi, terkadang rendah. Namun setelah peningkatan dan pengoptimalan sistem selesai, kecepatannya akan meningkat secara signifikan. Oke, seperti itu ya Pioners nih. Untuk yang KYC, migrasi juga, keaktifan juga ya, sampaikan seperti itu. Oke, yang keempat, untuk pertanyaan teknis apapun silahkan menghubungi Core Team melalui aplikasi Anda dengan mengirimkan email, atau Anda dapat berkonsultasi dengan moderator ruang obrolan. Ya betul ya, seperti yang katakan kemarin, saya tidak menangani masalah teknis. Betul, fokus saya adalah pada GCP dan pendidikan keamanan jaringan untuk segera membantu OpenManet. Sekarang izinkan saya berbicara tentang cara memahami P2DAI OpenManet. Nah ini seru nih kayaknya nih ya. Ini adalah tujuan komunitas GCP kami. Ini bukan pengumuman resmi dari PayNetwork, namun kerja keras dan pencapaian komunitas GCP kami dapat membantu Core Team mengonfirmasi waktu buka mainnet sesuai petisi kami. Jadi mohon diperhatikan edukasi masyarakatnya agar dapat memahami dengan benar pengertian P2DAI OpenManet. Oke. Saya memprakarsai petisi GCP P2DAI. Yang kedua, dari tim inti GCP Global kami, saya melihat banyak pemimpin dan duta GCP yang menyampaikan petisi 2 hari yang lalu. Karena kesibukan saya belum mengirimkannya. Mengapa saya meluncurkan petisi kedua ini ke Core Team? Ada makna mendalam dan penting di baliknya. PayNetwork Core Team dan komunitas pionir PayNetwork sangat penting bagi keberhasilan PayNetwork. Mereka ibarat perahu dan air. Perahu membutuhkan air untuk berlayar. Core Team bagaikan perahu, dan kami 55 juta pionir bagaikan air. Oleh karena itu, waktu yang tepat bagi OpenManet untuk memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas pionir. Seperti itu ya. Ketika GCP Global membantu Core Team menjaga keamanan jaringan dan membuat lebih dari 80% data GCP, Core Team dapat mengonfirmasi pengurangan risiko OpenManet dan mempercepat seluruh proses perhatian dan harga yang seragam. Kedua kondisi ini ibarat tangan tak kasat mata yang mengendalikan kesuksesan PayNetwork.
Kortim tidak akan membahas topik ini karena ini adalah tanggung jawab pioner. Kami huruf besar ya. Pioner harus mengambil tugas ini karena keselamatan dan harga yang seragam diciptakan oleh kami. Jika kedua faktor ini tidak pasti, seluruh jaringan Pi tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk open mainnet meskipun kondisi teknis core team memuaskan. Waduh, ya tapi benar gitu. Kalau misalkan walaupun teknisnya lancar apa-apa oke, tapi kalau misalkan kedua faktor tadi tidak pasti ya, antara mengambil tugas menyeragamkan harga gitu kan, itu bahaya juga karena untuk keamanan ya. Oke. Itu sebabnya saya menghabiskan 2 tahun dalam pendidikan komunitas hanya untuk 2 hal ini. Berkat kerja keras para duta global dan para pemimpin komunitas, kami telah mencapai 2 tujuan, keamanan dan GCP. Ya itu kan, bener kan? Dalam situasi ini saya meminta core team untuk membuka mainnet di P2DAI dengan GCP dibandingkan dengan jumlah KYC dan dompet. Saya percaya semangat, kepercayaan dan keyakinan pioner lebih penting dari angka-angka tersebut. Oke. Semakin banyak pioner yang menerima Pi di dompet mereka, terjadi peningkatan aktivitas jual dan beli di blockchain. Waduh, ngeri juga ya. Saya mendorong para pioner untuk menemukan kunci publik dan bukti penjualan mereka dan menyerahkannya ke core team melalui fitur dukungan lalu laporan penipuan di aplikasi. Tindakan ini berkontribusi terhadap open mainnet dan keamanan jaringan kami. Core team memiliki metode pelacakan sendiri, namun kami dapat membantu mereka lebih jauh. Jika Anda ingin mempercepat proses open mainnet, Anda dapat membantu melindungi jaringan Pi dan mengurangi risikonya. Saya mendukung hukuman dan pendidikan untuk meningkatkan kecepatan proses open mainnet kami. Setelah kami mengajukan petisi, core team membalas dalam waktu 2 hari. Ada balasan nih dari core team nih. Oh ya, yang membuat kami sangat senang dan berterima kasih. Foto layar utama yang memperlihatkan 2 pioner menari mengikuti irama musik, menandakan bahwa itu dashboard ya, berarti ya maksudnya dibalasnya itu melalui dashboard gitu loh. Oke. Jadi foto layar utama atau dashboard ya memperlihatkan 2 pioner menari mengikuti irama musik, menandakan bahwa mereka mendengarkan petisi duta GCP kami. Tanggal open mainnet harus menyertakan saran dari komunitas core team dan pioner. Di Tiongkok ada pepatah, mendengarkan kedua belah pihak membawa pada pencerahan, dan kepercayaan yang parsial membawa pada kegelapan. Artinya hanya dengan mempertimbangkan pendapat dari semua sisi kita dapat memahami sesuatu dengan benar. Duta GCP kami yang bekerja tanpa kenal lelah di lapangan dan menyumbangkan banyak waktu, sumber daya dan energi, berhak menyarankan waktu open mainnet berdasarkan pengalaman langsung mereka. Oke ya, karena apa ya? Yaitu yang jelas-jelas berkontribusi gitu kan, para duta GCP dan semua anggotanya gitu kan, pioner yang terlibat di dalamnya itu berhak. Oke, kita lanjutkan. Kami memahami bahwa ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam core team. Namun faktor yang paling penting adalah kepercayaan dari para pioner kepada core team, terutama mereka yang berasal dari komunitas GCP yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendidikan dan promosi GCP. Tidak semua hal yang berkepanjangan itu aman. Terkadang memperpanjang waktu bisa menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Waktu yang tepat adalah pada bulan Juni. Itulah sebabnya kami dengan tulus mengajukan petisi kepada core team untuk menghormati semua saran kolektif dari pioner kami pada P2DAI 2024.
Jadi ya seperti itulah ya, Dorisin juga mempertimbangkan. Jadi kalau waktu yang lama juga itu bisa menghancurkan semua yang ada ya, itu yang selama ini udah diperjuangkan. Saya dapat melihat bahwa core team sepenuhnya memenuhi pentingnya waktu yang tepat dan menghargai upaya kami. Kami melihat mereka mengambil tindakan. Jadi kami sangat mengapresiasi core team, dan itulah mengapa kami tersenyum sekarang. Oh iya. Sekarang saya perlu berbicara dengan para pioner. Oke, ini ya saatnya untuk pioner semua di sini ya. Yang tadi juga maksudnya, cuman ini kayaknya lebih dalam lagi deh. Pertama, bersihkan pikiran Anda dari kekhawatiran, kecemasan, dan keraguan. Membawa terlalu banyak beban dalam pikiran dapat menghambat Anda. Misalnya, jika suasana hati Anda sedang buruk dan kurang tidur, Anda mungkin akan marah kepada semua orang. Pikiran dan sikap negatif ini dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kita pernah mendengar tragedi terjadi karena orang terjebak dalam pikirannya sendiri dengan perasaan benci, marah, cemburu, dan cemas. Jadi silahkan nikmati perjalanan menuju kemenangan. Tenang saja, Anda akan punya banyak peluang untuk lulus QC atau migrasi. Amin ya. Nih dengerin nih ya, kata Doris ini bukan kata Mang Adu. Jadi Anda akan punya banyak peluang untuk lolos QC dan migrasi. Jadi kalau misalkan untuk saat ini masih muter-muter atau apa ya gitu, itu tenang aja, core team sedang melakukan peningkatan ya. Dan kata Dorisin akan banyak ya gitu, banyak peluang untuk lolos QC atau migrasi. Oke, nggak akan ada yang ditinggal, seperti itu kata core team ya. Selain itu, ingatlah bahwa pemeriksaan keaktifan adalah proses tambahan sebelum bermigrasi ke dompet. Itu ada untuk memastikan bahwa Anda benar-benar memiliki akun QC ini. Untuk mencegah pembelian akun, melewati pemeriksaan keaktifan ini menjamin bahwa Anda akan langsung menerima migrasi Pi. Anda masih harus menunggu core team membuka migrasi untuk Anda. Bagaimana core team memutuskan untuk mengizinkan Anda mendapatkan Pi yang dimigrasi? Nah, ini ya. Oke. Hal ini juga akan tunduk pada pengendalian resiko regional. Itu berarti Anda mungkin tidak menerimanya karena tidak terbuka untuk semua orang, terutama wilayah beresiko tinggi seperti jumlah jual beli yang besar di wilayah Anda. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan ada jumlah proses yang jual beli di wilayah mana lah misalkan gitu, di satu titik itu, yaitu susah gitu, tidak menerimanya nantinya pioner itu, karena melihat ke circle ya, seperti yang Udin katakan tuh, gimana lingkungan, gimana lingkaran kita. Jadi kalau kita ada di dalam lingkaran yang jual beli, walaupun kita yang tidak jual beli itu terpengaruh. Wah ini tim referralnya aja jual beli, gua ngeri nih kalau misalkan mau dilolosin ntar dia kejual juga gitu. Core team itu sangat hati-hati ya, jadi jangan salah paham dulu pioners ya. Mudah-mudahan tetap ya, bagi akunnya yang tidak bermasalah itu yakinlah gitu ya, jangan khawatir kata Dorisin. Oke, seperti itu ya. Bagaimana Anda dapat membantu prosesnya? Seperti yang saya sampaikan, bantu edukasi tentang GCP agar aktivitas black market atau pasar gelap ya berkurang dan bersatu dengan GCP. Hal ini akan membuat wilayah Anda lebih aman dan menciptakan lebih banyak peluang. Oke ya, seperti itu. Jadi menetralisir dari hal-hal negatif ya di lingkungan kita itu. Sementara itu, periksa daftar periksa Anda, maksudnya. Jadi daftar periksa mainan itu kita periksa gitu maksudnya ya, untuk memastikan semuanya sudah beres, dan bantu tim Anda menyiapkan semua daftar periksa yang diperlukan. Setelah Anda lolos proses QC, Anda didorong untuk menjadi validator. Oke ya, seperti itu. Kesimpulannya, hanya ketika kita mempraktekkan sila dan konsentrasi, kita dapat memulihkan kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan memungkinkan kita melihat segala sesuatu
dan membimbing kita menuju kemenangan. Kita tidak hanya memiliki kebijaksanaan, tetapi juga membumi dan mendengarkan pendapat yang berbeda. Saya dapat melihat bahwa Kortim tidak hanya memiliki kebijaksanaan, tetapi juga mendengarkan petisi duta GCP kami, ya, dengan membuktikannya dua orang menari itu, ya. Jadi ya karena senang gitu, Kortim juga senang, dan para duta GCP, ya, tim ambasador itu bahagia lah. Mang Adun juga ikut senang gitu loh. Pokoknya bagi pioners yang merasa berkontribusi, ya, walaupun sedikit saja, itu akan merasakan sebuah kebanggaan ketika perjuangan kita itu benar-benar disetujui sama Kortim itu loh. Itu ada timbal balik dari Kortim seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita semua berada dalam situasi yang sama. Jadi saling percaya sangatlah penting. Tolong jangan meragukan Kortim. Kami akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan mereka menuju kemenangan Pitudai Open Manor. Dalam bahasa Cina, kita mengatakan suami dan istri memiliki pikiran yang sama. Kekuatan mereka menembus logam. Wow. Di sini saya akan mengatakan Kortim dan pionir memiliki pemikiran yang sama. Kita dapat mewujudkan Open Manor dengan sukses pada waktu yang tepat. Pitudai GCP. Oke, amin ya. Jadi ini jangan lupa kita bagikan, posting ulang, ya. Dan yang dimaksud sama Dorisin tadi ini yaitu di gambar dashboard ini, ya, gitu. Jadi oh iya, lupa Mang Adun. Jadi ini salah satu tanggapan, ya, dari Kortim tentang kesuksesan yang terjadi di duta GCP. Itu ada dua pionir menari, ya, betul sekali. Oke, seperti itu. Dan ini merupakan sebuah jawaban, kata Dorisin, ya, bahwasanya Kortim senang gitu. Ini melibatkan ke pembahasan yang awal tadi, ya, antara guru dan murid. Oke, Mang Adun juga agak bangga, ya, karena apa, walaupun Mang Adun nggak banyak berkontribusi soal GCP, tapi ya setidaknya, ya, membagikan beberapa postingan mengedukasi tentang GCP tuh, itu juga salah satu kontribusi lah, ya, gitu. Daripada nggak sama sekali, kan gitu. Dan pionir juga sama, yang terus mengedukasi, ya, membagikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk pionir yang lain, untuk downline-downline-nya atau referral-referralnya gitu, untuk semua orang lah, semua pionir itu sangat membantu duta GCP Dorisin, ya, atau Kortim juga. Jadi seperti itu. Oke, ya, ini Mang Adun silahkan pioners, kalau ada yang ingin menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Dorisin, monggo, ya. Mang Adun juga tidak banyak berbicara atau membahas yang lain karena semua udah lengkap disampaikan oleh Dorisin. Di kesimpulannya, Mang Adun hanya mengingatkan, ya, bahwasanya fokus kita itu tetap ke sini gitu loh, tetap ke pembentukan GCP dan keamanan di Pi Network. Karena apa? Karena dengan terbentuknya data GCP, Kortim bisa yakin bahwasanya keadaan tuh aman, gitu kan. Terus pembentukan data GCP terus berjalan, dan yang selanjutnya itu waktu yang tepat, ya, seperti itu. Terus yang terakhir seperti yang Dorisin sampaikan, ya, jangan khawatir, jangan cemas terhadap proses keaktifan, baik itu QC atau migrasi dengan deteksi wajah, verifikasi wajah, ya. Kortim saat ini sedang melakukan peningkatan. Oke, sabar, ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, semoga pioners bisa paham lah, ya, dengan apa yang Dorisin sampaikan di video kali ini, di artikel kali ini, topik ke-38. Oke, selamat beraktivitas kembali, ya, untuk pioners yang mungkin walaupun libur tetap beraktivitas, dan sehat selalu, lancar rezeki juga. Seperti biasa kita saling mendoakan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu, ya. Mohon maaf kalau ada komentar yang belum sempat Mang Adun balas. Kalau komentarnya lurus-lurus saja, ya, pasti Mang Adun balas, ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.